Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 189. Chapter 189 Pasar Mengamuk. Tak lama setelah Si Feng keluar, posting yang ditinggalkan Si Feng di forum langsung menjadi populer. Satu tampilan menjadi 10, 10 menjadi 100. Para pemain memiliki hati yang kuat untuk bergosip, jadi mereka tidak akan melewatkan pertunjukan yang bagus ini. Dalam 20 menit singkat, hampir semua pemain di wilayah kota Sungai Putih telah menemukan masalah ini. Persekutuan yang menuntut strategi leveling dari Si Feng semuanya marah. Sampah. Temukan semua informasi tentang cacingan kecil itu untukku. Saya tidak hanya akan membegalnya kembali ke level 0, tetapi saya juga akan membegal semua temannya kembali ke level 0. Karena dia berani mempermalukan roda hantu, dia bisa melupakan pemikiran untuk bergaul dalam domain God lebih lama lagi. Sleeping Bones, Guild Leader of Ghostwheel, sangat marah setelah mendengarkan laporan bawahannya. Meskipun roda hantu adalah persekutuan yang tidak bergradasi, mereka masih merupakan persekutuan besar dengan lebih dari 5.000 anggota. Namun, pemain tunggal dan independen memandang rendah mereka. Bagaimana mereka bisa menunjukkan wajah mereka di depan umum di masa depan jika mereka berbaring? Leader, aku sudah menyelidikinya, kata seorang ele spiritualis. Berbicara, karena dia berani meremehkan roda hantu, saya tidak dapat mempertahankan nama tulang tidur jika saya tidak membegal semua temannya kembali ke level 0. Sleeping Bones berteriak bahwa Ye Feng adalah pemain independen, dan saya telah memastikan bahwa dia memiliki 8 anggota tim. Selain mereka, Ye Feng juga memiliki hubungan yang baik dengan Stabbing Heart, wakil pemimpin aliansi assassin. Rumor juga mengatakan kalau dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Dewi Salju, salju yang lembut, juga, jawab ele spiritualis itu. Tulang tidur tiba-tiba terdiam. Apakah ini lelucon? Jika mereka berani untuk benar-benar membegal Stabbing Heart of Assassin's Alliance dan Gentle Snow of Ouroboros, maka hari mereka memasuki White River City akan menjadi hari di mana Ghostwheel dibubarkan. Lupakan, aku, tulang tidur, adalah orang yang murah hati. Kami hanya akan terus membegal Ye Feng dan rekan satu timnya, jangan sampai kami ingin orang lain mulai bergosip tentang kami. Roger, Guild Leader adalah yang paling bijak. Pada saat yang sama, persekutuan lain yang tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang Si Feng memulai penyelidikan mereka tentang dia. Mereka siap untuk menghadapinya saat mereka memasuki kota Sungai Putih. Tanda hubung. Sementara itu, di forum, para pemain tengah membahas insiden ini. Mereka semua merasa bahwa pertempuran abad ini di White River City akan segera dimulai. Sesama saudara Ye Feng ini terlalu luar biasa. Bukankah dia sedang mencoba untuk melawan berbagai guild itu? Petik 2. Dia hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia pikir dia siapa? Saat persekutuan ini memasuki kota Sungai Putih, tidak akan ada upaya bagi mereka untuk menghancurkannya. Apa yang Anda tahu? Ye Feng adalah ahli tingkat dewa. Sebelumnya, dia menjungkir-balikan persatuan bela diri, sementara Serikat Bela Diri tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Mereka bahkan diusir dari kota Daun Merah. Sekarang, Ye Feng bahkan menghadapi begitu banyak kekuatan kuat. Dia benar-benar panutan bagi generasi saya. Petik 2. Apa yang menakjubkan tentang itu? Saya bisa melakukannya juga. Jangan lupa, kejadian itu terjadi di kota. Berbagai kekuatan persekutuan besar tersebar, berapa banyak anggota yang mungkin mereka miliki dalam satu kota. Itu wajar jika mereka dikalahkan. Ada banyak pemain yang menjelajahi forum. Namun, mayoritas dari mereka tidak merasa optimis dengan peluang Si Feng. Mereka sangat bingung tentang tindakan Si Feng. Betapa bodohnya Si Feng, berani mengejek persekutuan. Apakah dia tidak takut guild ini membalas dendam dan membegalnya kembali ke level 0? Seiring dengan meningkatnya intensitas diskusi, yang disebut ahli tingkat dewa juga telah menjadi orang bodoh yang pemberani. Banyak yang mulai mengejek Si Feng. Tepat ketika forum mencapai puncaknya, pos buku panduan kota Sungai Putih Si Feng mengungkapkan dirinya saat waktu yang telah ditentukan tiba. Munculnya postingan tersebut menyebabkan efek riak yang sangat besar. Buku panduan kota Sungai Putih tidak dapat disangkal apa yang paling dibutuhkan oleh berbagai persekutuan besar saat ini. Beberapa pemain independen level 9 juga sangat membutuhkannya.
Jika para pemain ini memiliki buku panduan kota Sungai Putih, mereka tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menjelajahi kota. Mereka hanya perlu mengacu pada buku panduan untuk mempelajari apa yang perlu mereka ketahui. Dibandingkan dengan harga surgawi 10 miliar untuk satu strategi leveling, menggunakan 20.000 kredit untuk membeli versi mewah dari buku panduan kota Sungai Putih jelas jauh lebih murah, itu praktis harga kubis. Selain itu, versi yang lebih murah dan disederhanakan hanya dijual seharga 300 kredit. Berbagai guild dan pemain ini dapat dengan mudah menerima harga itu. Namun, karena takut tipu muslihat si Feng, sebagian besar persekutuan memilih untuk membeli buku panduan yang disederhanakan, memeriksanya sebelum membuat keputusan lebih lanjut. Bagaimanapun, mereka bisa kehilangan 300 kredit. Adapun para pemain yang ingin mengembangkan diri di domain lore, mereka semua menjadi sangat ingin tahu tentang White River City, kota yang mempesona. Mereka ingin mengalaminya terlebih dahulu, begitu banyak pemain yang mengertakkan gigi saat mereka membeli buku panduan yang disederhanakan. Dalam waktu setengah jam, versi sederhana dari buku panduan kota Sungai Putih sudah seperti novel terlaris. Penjualan buku panduan terus meningkat, dan sebelum ada yang menyadarinya, lebih dari 5.000 eksemplar telah terjual. Dengan kata lain, si Feng telah mendapatkan 1,5 juta kredit dalam waktu singkat ini. Banyak pemain menemukan peluang bisnis dari ini. Pemain yang awalnya khawatir tentang apakah mereka dapat menghasilkan uang di domain lore atau tidak dengan pemandangan ini. Bagaimanapun, si Feng adalah contoh terbaik mereka. Selama mereka bisa menangkap peluang, menjadi kaya dalam satu malam bukan hanya mimpi, itu seperti bagaimana si Feng menjadi orang pertama yang memasuki kota Sungai Putih. Segera, banyak pemain di luar wilayah kota Sungai Putih menjadi bersemangat. Jika mereka juga bisa menjadi orang pertama yang memasuki kota mereka masing-masing dan menulis buku panduan kota, tidak bisakah mereka juga menjadi kaya? Pikiran ini menginspirasi keputusasaan di semua pemain di domain God. Seolah dirasuki iblis, mereka semua mulai bergegas untuk naik level. Mereka semua ingin menjadi orang pertama yang memasuki kotanya masing-masing, mendapat untung besar dan menjadi kaya dalam semalam. Tanda hubung. Sementara itu, di pasar perdagangan seluruh Star Moon Kingdom, popularitas Whetstones langsung melonjak. Selama penempa memiliki tingkat keberhasilan setidaknya 30% untuk membuat batu asah, berbagai serikat besar akan langsung menargetkan mereka. Persekutuan menggunakan segala macam metode untuk merekrut para penempa ini, terus-menerus meningkatkan standar perlakuan. Hasilnya, para penempa ini mendapatkan gaji yang sebanding dengan pekerja kantoran di kota-kota besar. Hasil seperti itu menginspirasi pemain lain untuk menjadi penempa. Namun, bahan tempa sangat diperlukan jika seseorang ingin mengasah keterampilan tempa mereka. Seperti menambahkan bahan bakar ke api, situasi baru ini langsung memicu kobaran api yang mengamuk di seluruh kerajaan bulan bintang. Harga bahan tempa melonjak, lagi dan lagi, sangat meningkatkan harga batu keras juga. Pada saat si Feng memasuki domain Dewa Malam itu, setumpuk 20 batu keras sudah terjual dengan harga setinggi langit 8 koin perak. Namun, pasokan tidak dapat memenuhi permintaan. Selanjutnya, bahkan biji perunggu yang paling umum dijual seharga 15 koin perak per tumpukan, dengan 200 per tumpukan. Hahaha, keberuntungan tidak bisa dihentikan begitu datang. Saya tidak akan pernah menyangka bahwa buku panduan kota Sungai Putih akan begitu dahsyat mendorong pasar materi. Si Feng bersukacita saat dia masuk. Pada siang hari, selain melatih tubuhnya, si Feng pergi ke pusat kota untuk mencari lokasi yang cocok untuk memulai lokakarya. Persyaratannya sangat sederhana, dia menginginkan lingkungan yang baik di sekitar gedung perkantoran. Setelah mensurvei lebih dari 10 lokasi, si Feng akhirnya menemukan gedung perkantoran yang relatif menyenangkan. Itu terletak di pusat kota. Selain itu, seluruh lantai sedang dijual. Lantai kantor memiliki luas 5.000 meter persegi, jadi sangat luas. Tidak akan ada masalah mengubahnya menjadi kantor untuk beberapa ratus orang. Selain itu, lingkungan dan lalu lintas sekitarnya nyaman. Namun, faktor terpenting adalah bahwa kantornya relatif dekat dengan biduk, gym terbaik di kota Jinhai. Pemilik lantai kantor hanya menjualnya untuk menebus masalah yang muncul dengan bisnisnya. Kalau tidak, dia tidak akan tahan berpisah dengan lokasi yang luar biasa. Namun, orang itu telah menetapkan harga 60 juta kredit untuk tempat itu, dengan setiap meter persegi dihargai 12.000 kredit. Meskipun harga seperti itu tidak dianggap mahal di pusat kota, namun juga tidak murah. Si Feng hanya memiliki lebih dari 20 juta kredit yang disimpan di banknya saat ini.
Dia masih membutuhkan uang itu untuk parti persekutuan yang diselenggarakan oleh sekolahnya. Pada akhirnya, si Feng hanya bisa meminta pemiliknya selama 15 hari untuk memikirkannya. Si Feng tidak pernah membayangkan bahwa dia akan diberi ketakutan saat dia kembali ke domain Lord. Ketika dia melihat penjualan buku panduan kota Sungai Putih, dia bahkan mengira matanya sedang mempermainkannya. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 190. Chapter 190 mengambil tindakan pencegahan. Si Feng sudah mendapat perhatian sejak masalah strategi leveling muncul. Sekarang dia telah memberi harga strategi leveling dengan harga yang sangat tinggi yaitu 10 miliar kredit, dia sekali lagi didorong ke dalam sorotan. Oleh karena itu, wajar jika buku panduan kota Sungai Putih menerima perhatian semua orang saat buku itu muncul. Penjualan ini jauh melebihi harapan si Feng. Si Feng diam-diam memanggil tampilan layar setengah transparan. Ketika dia memeriksa catatan penjualan yang ditampilkan di forum resmi, si Feng tanpa sadar mengungkapkan senyuman penuh pengertian. Versi sederhana dari buku panduan kota Sungai Putih terjual 25.364 eksemplar. Versi mewah dari buku panduan kota Sungai Putih terjual 367 eksemplar. Hanya dalam waktu setengah hari, penjualan sudah mencapai angka tersebut. Bahkan buku terlaris pun bisa mencapai prestasi seperti itu. Versi yang disederhanakan, yang merupakan versi termurah dari buku panduan, sudah berharga 300 kredit. Ini jauh lebih mahal daripada buku biasa manapun. Namun, lebih dari 25.000 eksemplar masih terjual. Selain itu, 367 eksemplar buku panduan versi 20.000 kredit juga terjual. Jelas betapa besar peluang bisnis di domain God. Hanya kredit yang diperoleh si Feng dalam sehari melebihi 10 juta. Ini praktis lebih cepat daripada merampok bank. Tentu saja, kontributor utama kesuksesan tersebut adalah si Feng menjadi terlalu mencolok dan terkenal, bahkan jika sebagian besar adalah penghujatan. Apalagi seiring dengan berjalannya waktu, penjualan buku panduan kota Sungai Putih akan tetap meningkat. Meskipun si Feng tidak akan berpenghasilan sebanyak dia sekarang, penghasilan hariannya masih cukup besar. Awalnya, si Feng memperkirakan penghasilannya dari buku panduan akan menjadi sekitar beberapa juta kredit. Selain itu, dia mencapai kesimpulan ini setelah mempertimbangkan bahwa setiap persekutuan di wilayah kota Sungai Putih akan membeli salinan versi mewah. Namun, catatan percakapan di forum memperjelas bahwa bukan hanya pemain di wilayah kota Sungai Putih yang memperhatikan buku panduan. Pemain dan persekutuan dari kota lain juga membeli buku panduan, yang pada gilirannya menyebabkan tingkat penjualan yang tinggi. Meskipun itu adalah situasi yang aneh, si Feng bisa menebak niat para pemain dan persekutuan kota lain. Perbedaan antar kota tidak terlalu besar. Sebagian besar, hanya pencarian yang tersedia, titik leveling, dan jumlah NPC yang berbeda. Namun, aturan utama di kota dan cara mengembangkan persekutuan di kota adalah sama. Selama mereka membeli buku panduan kota Sungai Putih, mereka akan memahami aturan dasar kota masing-masing. Mereka juga bisa dengan cepat beradaptasi dengan gaya bermain di kota-kota. Jadi, wajar saja jika mereka akan membeli buku panduan tersebut untuk mendapatkan pemahaman umum tentang kota mereka masing-masing. Sekarang si Feng telah mendapatkan lebih dari 10 juta kredit tanpa alasan yang bagus, keyakinan tentang masa depannya memenuhi hatinya. Dia bahkan mungkin bisa menekan Shadow di Fellowship Party dalam beberapa hari, menjadi pusat perhatian selama party. Namun, sebelum dia bisa menjadi focal point, dia perlu banyak persiapan. Bagaimanapun, latar belakangnya terlalu lemah dibandingkan dengan Shadow sekarang. Harga Hearthstone akan melonjak mulai sekarang. Ini akan mencapai puncaknya pada saat rombongan pertama memasuki White River City. Waktu itu akan menjadi kesempatan terbaik bagi saya untuk menjual saham saya dan melakukan pembegalan. Si Feng menutup forum resmi saat dia berpikir. Saat ini, selain kredit, dia membutuhkan banyak koin emas untuk meningkatkan latar belakang lokakarya. Namun, dia tidak bisa hanya menyimpan 1 ton koin emas. Lagi pula, cara sebenarnya menghasilkan uang dalam game realitas virtual adalah dengan membelanjakan uang di tempat pertama. Dia saat ini memiliki terlalu sedikit koin untuk melakukan prestasi seperti itu. Oleh karena itu, dia perlu mendapatkan lebih banyak koin emas. Saat ini, menjadi musuh dengan banyak persekutuan yang tidak tergabung telah memberikan tekanan yang cukup pada si Feng. Meskipun guild ini tidak terlalu menjadi ancaman baginya sebagai pemain tunggal, dia masih ingin mendirikan guildnya sendiri di masa depan. Situasi seperti itu akan merugikan persekutuannya. Seperti kata pepatah, yang bertelanjang kaki tidak takut pada mereka yang bersepatu. 1.
Mendirikan persekutuan Anda sendiri sama saja dengan memakai sepatu. Memiliki persekutuan sama saja dengan memiliki rumah. Memberi musuh Anda sasaran empuk, mereka bisa berurusan dengan Anda dengan lebih mudah. Oleh karena itu, dalam kehidupan si Feng sebelumnya, banyak persekutuan kecil terpaksa bubar karena menjadi sasaran persekutuan besar. Di sisi lain, tim tetap yang dibentuk oleh pemain independen bertahan dengan cukup damai, dan tidak perlu dikatakan bahwa pemain tunggal juga dapat melakukannya. Namun, ada batasan kekuatan satu individu di domain God. Itu sama dalam kasus tim besar. Jika si Feng ingin membangun kerajaan virtualnya sendiri, dia, terlebih lagi, membutuhkan kekuatan persekutuan. Karenanya, mendirikan persekutuan adalah satu-satunya pilihan yang tersedia. Untuk mengurangi tekanan pada dirinya sendiri, si Feng perlu meningkatkan tekanan pada persekutuan yang tidak tergabung ini. Dengan begitu, mereka tidak bisa meluangkan waktu untuk menghadapinya. Meskipun masih ada waktu lama sampai persekutuan ini akan mencarinya, adalah bijaksana untuk berhati-hati. Segera, si Feng menghubungi Stabbing Heart. Saudara Ye Feng, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda terakhir kali. Karena buku panduanmu, tim elit dari persekutuan kita dapat mempersiapkan jauh lebih banyak daripada persekutuan lainnya. Setelah kita memasuki kota Sungai Putih, saya yakin tidak akan lama sebelum aliansi asasin kita berkuasa atas persekutuan lain di kota Sungai Putih. Hati yang menusuk dengan bersemangat berkata, namun, setelah tidak bertemu untuk beberapa waktu, saya tidak pernah membayangkan bahwa Brother Ye Feng akan menjadi lebih terkenal. Saya benar-benar iri. Jika saya menjadi setenar Brother Ye Feng, saya bahkan mungkin akan dipromosikan ke posisi yang lebih tua selama pertemuan persekutuan berikutnya. Aku lebih suka menjadi lebih biasa, si Feng tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Paku yang mencuat akan dipalu. Meskipun si Feng sudah lama bersiap untuk ini di dalam hatinya, dia tidak berpikir bahwa situasi sebenarnya akan begitu intens. Saudara Ye Feng, karena Anda mencari saya, apakah Anda membutuhkan bantuan untuk sesuatu? Tanya hati menusuk. Biasanya, si Feng tidak akan berinisiatif untuk menghubunginya kecuali ada sesuatu yang terjadi. Tentu saja. Lagi pula, ini adalah kabar baik untukmu, si Feng tertawa. Kabar baik. Stabbing Heart menjadi sedikit bersemangat. Dia telah menerima banyak pujian dari pemimpin persekutuan karena bantuan yang dia terima dari si Feng beberapa kali. Akibatnya, posisinya di Assassin's Alliance telah meningkat cukup banyak. Sementara itu, masalah buku panduan kota Sungai Putih bahkan membuatnya mendapatkan rahmat yang baik dari para tetua persekutuan. Mereka telah menjulukinya sebagai salah satu tetua cadangan persekutuan. Promosi semacam itu jarang terjadi di Assassin's Alliance, dan itu menunjukkan betapa ketua guild dan para tetua sangat memikirkannya. Apakah kamu kekurangan Hearthstone sekarang? Si Feng bertanya. Kekurangan. Bawahan saya dan saya sedang pusing memikirkan masalah ini sekarang. Meskipun saya telah mengirim banyak orang untuk mengerjakannya, jumlah Hearthstone yang kami peroleh hanyalah setetes dalam ember. Apakah Brother Ye Feng membutuhkan beberapa batu keras sekarang? Stabbing Heart menghembuskan nafas lelah saat mendengar kata Hearthstone. Dia kemudian segera berkata, jika saudara Ye Feng membutuhkannya, saya harus dapat mengumpulkan 3-4 tumpukan untuk Anda. Aku benar-benar tidak bisa menyayangkan lebih dari itu. Petik 2. Stabbing Heart hanya mengatakan kebenaran. Lagi pula, dia telah menyiapkan batu asah ini untuk para penempa di persekutuannya untuk membuat batu asah. Kakak menusuk hati, kamu terlalu banyak berpikir. Saya tidak menelepon untuk membeli, tapi untuk menjual, si Feng tertawa. Menjual. Stabbing Heart terpesona. Hearthstone sangat langka saat ini, dan sangat sulit bagi pemain biasa untuk mendapatkannya. Belum lagi menjualnya, pemain biasanya memilih untuk menyimpannya untuk digunakan sendiri. Bagaimanapun, jika seseorang ingin naik level dengan cepat, batu asah adalah suatu keharusan. Berapa banyak yang kamu punya? Baik itu 2 atau 3 tumpukan, saya ingin semuanya. Saya bahkan akan membelinya di atas harga pasar. Bagaimana menurut Anda tentang 9 koin perak per tumpukan? Petik 2. Dalam pikiran Stabbing Heart, si Feng hanyalah pemain independen. Itu sudah menantang surga baginya untuk memiliki 2 hingga 3 tumpukan. Lagi pula, tim Stabbing Heart sendiri, yang terdiri dari ratusan pemain, baru berhasil mendapatkan 3 hingga 4 tumpukan setelah sekian lama. Tidak, saya memiliki 50 tumpukan. Namun, saya hanya mengambil koin untuk mereka, si Feng menjawab dengan santai, mengulurkan 5 jari.